Halo semuanya, balik lagi di Acu SW Studio. Belajar di gudang lagi, kita belajar bareng lagi. Hari ini kita mau belajar konsep seru tentang Bitcoin, yaitu gue lagi kepikiran ya, ini sebenarnya masih bull market apa udah bear market ya Bitcoin ya. Jadi gue tanya ke ChatGPT, syarat Bitcoin bisa to the moon 2025-2026 itu apa aja? Keluarlah 6 konsep syaratnya supaya BTC to the moon. Yuk kita cari tahu di ChatGPT. Jadi kalau ada apa-apa, salahin ChatGPT aja. Walaupun gue yang nanya, tapi salahin dia aja karena dia lebih pintar dari gue. Gue bacain, lu denger, gue belajar, lu belajar. Kita semua belajar. Let's go. Apa nih? Lanjut. Agar Bitcoin atau BTC bisa to the moon pada 2025-2026, ada beberapa faktor kunci yang harus terpenuhi. Berikut adalah syarat utama yang dapat mendorong harga Bitcoin ke level yang lebih tinggi. Nah, seru nih. 1. Bitcoin halving April 2024, efek bull run. Halving mah udah lewat ya. Coba kita baca aja deh. Bitcoin halving adalah peristiwa yang mengurangi imbalan blok penambang BTC sebesar 50%. Sejarah menunjukkan bahwa setelah halving, harga Bitcoin cenderung mengalami bull run besar dalam 12-18 bulan berikutnya. By the way, teman-teman yang mau belajar halving ada di sini ya, Bitcoin halving videonya. Sekalian. Contohnya, halving 2012, Bitcoin naik dari $12 ke $1.000 pada 2013. Gila, $12 ke $1.000. Oke. Halving 2016, Bitcoin naik dari $650 ke $20.000 pada 2017. Pokoknya setahun setelah halving naik ya. Halving 2020, Bitcoin naik dari $8.000 ke $69.000 pada 2021. Prediksi, jika tren ini berulang, puncak bull run bisa terjadi pertengahan hingga akhir 2025 dengan target 150.000 atau lebih. Wow, jadi syarat pertamanya itu halving ya. Kalau trennya berulang. Jadi kemarin kita halving di April 2024, berarti kalau setahunnya kemungkinan besar di pertengahan hingga akhir 2025 Bitcoin itu bakalan to the moon, targetnya di 150.000 paling kecil ya. Kita tunggu aja itu ya, nomor 1 syaratnya ya. Syarat nomor 2, adopsi Bitcoin oleh institusi atau negara. Oleh institusi dan negara. Jika lebih banyak perusahaan dan negara mulai menggunakan Bitcoin sebagai aset cadangan atau alat pembayaran, harganya bisa naik pesat. Oke. Contohnya, BlackRock, Fidelity, Vanguard. Raksasa investasi ini sudah terlibat dalam Bitcoin ETF. Oke. Negara seperti El Salvador telah melegalkan Bitcoin sebagai alat pembayaran sah. Oke. Lebih banyak negara atau perusahaan besar mengadopsi Bitcoin sama dengan harga melonjak. Oke. Efek, institusi membawa likuiditas besar, meningkatkan permintaan dan mengurangi volatilitas. Nah itu semua terjadi ya. Apalagi Amerika udah masukin ke strategic reserve-nya. Jika negara-negara lain ikutan seperti Amerika, dan kemungkinan emang bakalan ikutan, maka syarat kedua ini bikin Bitcoin to the moon. Mantap. Syarat ketiga, Bitcoin spot ETF meningkatkan permintaan. Bitcoin spot ETF disetujui oleh SEC Amerika pada Januari 2024, memungkinkan investor retail dan institusi besar membeli BTC tanpa harus memiliki koin fisik. Nah, jadi ETF ini kita belajar aja nanti ya soal ETF ya. ETF ini kayak lembar saham lah ibaratnya ya, kayak lembar saham emas gitu. Kita bukan beli emasnya, kita beli suratnya doang.
Permintaan dari ETF Grayscale, BlackRock, dan Fidelity telah menyerap banyak Bitcoin dari pasar. Oke, jika lebih banyak dana pensiun dan investor besar masuk, harga bisa melonjak ke level baru. Efeknya, semakin banyak Bitcoin dibeli oleh ETF, semakin sedikit yang tersedia di pasar, sama dengan harganya naik. Nah, jadi kenapa ETF ini penting? Karena orang-orang tua, orang-orang boomer yang duitnya banyak, pensiunan, itu nggak berani beli Bitcoin. Jadi mereka belinya suratnya aja gitu. Mereka lebih percaya karena diatur oleh diamankan lah ya, lebih aman karena mereka belinya di Grayscale, di BlackRock, di Fidelity. Mereka nggak beli sendiri, takut uangnya hilang atau gimana namanya orang tua gitu ya. Nomor 4, syaratnya kebijakan The Fed dan suku bunga Amerika. Jika The Fed memangkas suku bunga pada 2024-2025, investor akan beralih dari obligasi ke aset berisiko tinggi seperti Bitcoin. Oke. Kalau aja The Fed akan memangkas suku bunganya 2024-2025. Dolar melemah. Bitcoin sebagai lindung nilai safe haven meningkat. Wah, kita harus doain dolar melemah dong. Kalau dolar melemah gimana uang-uang yang lainnya? Rupiah gimana ya? Hancur. Likuiditas global meningkat. Pasar kripto pasti bullish. Oke. Efek suku bunga rendah sama dengan lebih banyak uang ke pasar aset berisiko. Bitcoin bakalan naik. Oke ya. Jadi syarat keempatnya itu kebijakan The Fed dan suku bunga Amerika. Kalau mau Bitcoinnya to the moon. Oke. Lanjut syarat kelima, perkembangan teknologi dan skalabilitas Bitcoin. Lightning Network dan Layer 2 Solution meningkatkan kecepatan dan efisiensi transaksi Bitcoin. Oke. Jika Bitcoin semakin mudah digunakan untuk pembayaran global, maka permintaan akan meningkat. Lebih banyak utilitas sama dengan lebih banyak adopsi, sama dengan harga lebih tinggi. Efeknya, Bitcoin jadi lebih praktis untuk transaksi harian, menarik lebih banyak pengguna. Nah, ini berarti syarat kelimanya dari teknologi ya, dan penggunaan Bitcoin. Semakin nanti lebih banyak orang yang gunain Bitcoin buat pembayaran, terus ada aplikasi-aplikasi yang lebih gampang buat beli, buat jualan, buat beli produk gitu-gitu ya. Kayak kita bisa beli Starbucks pakai Bitcoin, itu bakalan banyak yang gunain Bitcoin dan pasti harganya to the moon. Oke, kita lanjut nomor 6 yang terakhir ya. Sentimen pasar dan narasi bullish. Media dan influencer kripto memainkan peran besar dalam mendorong FOMO, fear of missing out. Oke. Jika narasi Bitcoin to $250.000 semakin kuat, lebih banyak orang akan membeli. Bitcoin dijuluki emas digital, semakin dipercaya sebagai penyimpan nilai. Efek hype besar di media sosial bisa mempercepat kenaikan harga Bitcoin. Oke. Jadi syarat nomor 6-nya sentimen pasar dan narasinya ya. Kayak kemarin kalau Trump menang nih, Bitcoin bakalan to the moon, Trump. Orang pada belilah langsung ya. Tapi biasanya ini yang paling serem adalah kalau udah kesebar banyak di berita-berita bullish Bitcoin, bullish bla bla bla, itu berarti bakalan ngedrop gitu, bakalan bearish. Kebalikannya kalau pasar gitu ya. Oke, kita sambil menunggu tukang bakso lewat, kita mau bacain kesimpulannya dulu ya. Kesimpulan, apakah Bitcoin bisa to the moon? Jika faktor-faktor di atas terpenuhi, Bitcoin bisa mencapai harga antara $150.000 hingga $250.000 pada 2025-2026. Amin. $250.000 sih keren ya. Bismillah gitu. Namun tetap ada resiko seperti regulasi ketat, manipulasi pasar, atau krisis ekonomi global yang bisa menghambat pertumbuhan. Saran, jika ingin investasi di Bitcoin, lakukan riset. Perhatikan tren pasar,
dan jangan hanya tergiur hype aja. Oke, itu dia ya 6 syarat supaya Bitcoin to the moon di 2025-2026 tahun ini dan tahun depan. Gimana nanti akhirnya kita nggak ada yang tahu. Semoga apalagi strategic reserve-nya Amerika udah ditandatanganin, udah disahin belum sih, nggak tahu ya, udah disahin belum. Dan orang-orang yang megang itu kebanyakan minta untuk pembelian Bitcoinnya ya, 1 juta Bitcoin terus. Mudah-mudahan disetujui itu. Kalau disetujui itu lumayan tuh, naik tuh pasti ya. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Nanti kita ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.